salam sejahtera bagi jemaat Tuhan, saudara seiman yang beribadah bersama kami live streaming di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Nah, pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Pada hari ini saya akan berkhotbah didasarkan kepada kitab Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18. Yang olehnya saya akan berbicara dengan firman Tuhan dengan judul Transit Perjalanan di Padang Gurun. Saya akan berkhotbah dengan judul Transit Perjalanan di Padang Gurun. Bersama saya, mari kita perhatikan Alkitab kita. Sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Baik, dikatakan dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 dan 18, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap bersedia berperang, berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Amin. Nah, saudara, padang gurun ini adalah tempat perantara atau persinggahan bagi orang Israel ketika bangsa itu dalam perjalanan menuju tanah Kanaan. Jadi bahwa padang gurun bagi mereka adalah tempat bagi mereka untuk transit. Kalau kita perhatikan dalam Keluaran pasal 13 ini dikatakan, ketika Firaun sudah melepaskan orang Israel pergi dari tanah Mesir, ketika Firaun sudah melepaskan orang Israel keluar dari tanah Mesir, Allah mengambil kendali membawa orang Israel menuju tanah Kanaan. Dan dikatakan dalam ayat yang ke-18, Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun. Sekalipun dikatakan bahwa ada jalan yang paling dekat yang bernama jalan Filistin menuju tanah Kanaan, tetapi Allah dengan sengaja membawa bangsa itu berputar melalui padang gurun. Allah membawa mereka transit melalui padang gurun. Karena kita tahu bahwa memang bahwa orang Israel sudah sekian lama diperbudak di tanah Mesir. Oleh sebab itu dengan sengaja Tuhan Allah membawa mereka melalui jalan yang bernama padang gurun. Nah, kalau saudara perhatikan bahwa padang gurun itu, bahaya dari padang gurun itu sesungguhnya adalah bahwa padang gurun tidak mempunyai arah yang tepat. Saya katakan bahwa padang gurun tidak punya arah yang jelas. Tidak ada jalan menunjukkan ini jalan ke timur, ini jalan ke barat, ini jalan ke utara, tidak. Dan saya katakan bahwa bahaya dari padang gurun yang lain adalah tidak memiliki jalan pintas seperti mungkin pada hari ini di kota-kota besar ada jalan tol. Tetapi jalan padang gurun tidak ada yang namanya jalan pintas. Bagaimana supaya orang Israel dengan cepat bisa melalui padang gurun, bisa dengan segera sampai kepada tanah Kanaan. Tidak ada sana jalan tikus Bapak Ibu yang bisa mungkin mereka potong jalan supaya lebih cepat. Tidak ada saudara temukan di sana. Dan dikatakan bahwa padang gurun tidak ada tempat untuk berteduh. Saudara tidak akan menemukan di sana pohon-pohonan untuk mungkin saudara ketika panas matahari, saudara mungkin ada waktu untuk berteduh. Dan bahaya yang terakhir dari padang gurun, di sana saudara tidak menemukan makanan dan air untuk diminum. Nah, dikatakan dalam nas ini Allah dengan sengaja menuntun umatnya melalui padang gurun. Allah dengan sengaja menuntut umatnya transit melalui padang gurun. Saya katakan hari ini adalah bahwa padang gurun di sana adalah merupakan tempat penampian bagi orang Israel. Saya katakan bahwa padang gurun merupakan tempat pemurnian bagi orang Israel. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, dikatakan bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir itu diperkirakan sekitar 601.370 orang. Itu orang-orang yang berumuran, laki-laki yang berumuran 20 tahun ke atas. Berarti kalau dihitung-hitung
istrinya mereka sekian banyak, dan anak-anak mereka bisa diperhitungkan ada sekitar 2 juta lebih orang Israel yang keluar dari tanah Mesir. Kalau tadi yang tertulis bahwa, yang ditulis dalam Alkitab bahwa hanya laki-laki yang berumuran 20 tahun ke atas itu sekitar 1.730 orang. Itu belum termasuk anak-anak dan perempuan, Bapak Ibu. Berarti kalau kita hitung-hitung, kalau misalnya kita bulatkan, itu bisa mencapai sekitar 2 juta orang. Tetapi apa yang terjadi bahwa padang gurun, saya katakan, itu menjadi tempat penampian bagi mereka. Saya katakan bahwa padang gurun merupakan tempat pemurnian bagi mereka. Dari 2 juta orang, kurang lebih 2 juta orang yang keluar dari tanah Mesir, yang masuk tanah Kanaan tidak sampai jutaan, Bapak Ibu. Karena dikatakan bahwa orang-orang, dalam kalau saudara perhatikan kisah selanjutnya, orang-orang yang berumuran 20 tahun ke atas itu Tuhan bunuh di padang gurun. Selain Yosua dan Kaleb. Berarti kurang lebih hanya 600-an ribu yang masuk ke dalam tanah perjanjian atau tanah Kanaan. Selebihnya mereka ada banyak yang meninggal, yang mati di tanah padang gurun. Saya katakan bahwa padang gurun itu merupakan tempat penampian bagi mereka. Saya katakan bahwa padang gurun merupakan tempat pemurnian bagi mereka. Ada banyak orang di sana bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Ketika mereka baru dibawa mulai keluar dari tanah Mesir, sudah timbul ungut-ungut yang pertama, sungut-sungut yang pertama. Kalau tadinya kami lebih baik di tanah Mesir, bukankah kami lebih baik kuburan kami di sana dibuat? Bukankah lebih baik kami di sana makan dan minum, makan daging menghadap kepada kuali? Ada banyak sungut-sungut yang timbul ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Tetapi ketika mereka di tanah Mesir, mereka berdoa kepada Tuhan, jika seandainya mereka keluar, bisa keluar segera dari tanah Mesir. Mereka yang berjanji dan mereka yang memungkiri. Mereka yang berniat keluar dari tanah Mesir, mereka berteriak-teriak kepada Tuhan, karena memang pada saat itu mereka di sana sebagai budak, Bapak Ibu. Bagi mereka itu sangat menyakitkan, sehingga mereka berteriak kepada Tuhan supaya mereka dikeluarkan dari tanah Mesir. Tetapi apa yang terjadi ketika mereka keluar dari tanah Mesir? Mereka kembali menyalahkan Tuhan, kembali membalikkan persoalan itu kepada Tuhan. Musa, seandainya kami tadinya lebih baik di Mesir, kuburan kami lebih baik dikuburkan di Mesir, dan bagi kami lebih baik bagi kami menghadap kuali yang berisi daging. Itu yang membuat Tuhan marah. Itu yang membuat Tuhan, makanya Tuhan membawa mereka dengan tangan yang kuat. Ada banyak timbul sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Maka dari situ Tuhan bertiap untuk membunuh mereka, Bapak Ibu. Sehingga ada jutaan yang meninggal di padang gurun. Di padang gurun mereka diproses. Di padang gurun mereka menyakiti hati Tuhan. Ada banyak mereka yang membuat patung pujaan mereka masing-masing. Ada banyak mereka yang menyeleweng daripada firman Tuhan itu sendiri. Saya katakan sekali lagi bahwa padang gurun merupakan tempat penampian bagi mereka. Saya katakan bahwa padang gurun merupakan tempat pemurnian bagi orang Israel. Transit memasuki padang gurun. Saudara, kalau kita memperhatikan Alkitab, bagaimana cara kita keluar dari tanah padang gurun? Alkitab menuliskan ada 3 cara, paling tidak ada 3 cara bagaimana kita mengatasi transit perjalanan padang gurun. Yang pertama, kita harus dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat. Tertulis dalam Keluaran pasal 13 ayat 8 dan 9. Yang kedua, kita harus ditedungi dengan tiang awan dan tiang api Tuhan. Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Dan yang ketiga, yang terakhir, bahwa kita berpegang pada peraturan dan hukum Tuhan. Keluaran pasal 15 ayat 24 sampai dengan 26. Saudara, kita sedang memasuki padang gurun, masa padang gurun pada saat-saat ini. Sehingga saudara jangan panik ketika saudara sudah mendengarkan ada banyak negara, bahkan Indonesia sudah memasuki masa resesi.
saudara diharapkan jangan langsung panik, karena kita percaya ada penyertaan Tuhan bagi kita yang percaya. Hanya kembali jangan kita bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Jangan kita selalu suka menyalahkan keadaan. Jangan kita selalu menyalahkan orang lain. Tetapi saya katakan tetap lakukan aktivitasmu. Jangan sekali-sekali kita hanya memikirkan, hanya santai di rumah, hanya berpangku tangan di rumah. Jangan. Karena yang pertama yang kita harus pelajari adalah bahwa kita keluar dari padang gurun harus dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat. Perhatikan dalam Keluaran pasal 13 ayat 8 dan 9. Ke belakang satu pasal. Keluaran pasal 13 ayat 8 dan 9. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki, ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu, sebab dengan tangan yang kuat Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Katakan bahwa, perhatikan bahwa dengan tangan yang kuat Tuhan membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Jadi saya katakan hari ini adalah bahwa kita keluar dari tanah Mesir, bahwa kita keluar dari padang gurun harus dibawa oleh tangan Tuhan yang kuat. Kalau kita memperhatikan sampai 10 tulah lalu diberikan kepada orang Mesir, supaya Firaun melepaskan orang Israel. Artinya bahwa ada tangan Tuhan yang kuat untuk membawa mereka keluar. Ketika 1 tulah, 2 tulah diberikan, bangsa itu masih tetap memberontak, bangsa itu masih tetap menahan mereka. Tetapi ketika tulah yang ke-9, khususnya tulah yang ke-10, kematian anak sulung, inilah tangan Tuhan yang paling kuat membunuh anak-anak sulung di Mesir. Itu adalah tulah yang terakhir bagaimana Firaun melepaskan orang Israel keluar dari Mesir. Saya katakan bahwa oleh tangan Tuhan yang kuat kita harus dituntun untuk menghadapi padang gurun, Bapak Ibu. Padang gurun hari ini berbicara tentang resesi. Padang gurun hari ini berbicara tentang kesulitan-kesulitan. Padang gurun berbicara bagaimana kita menghadapi transisi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan menuntun kita dengan gada dan tongkat Tuhan. Kalau saudara perhatikan dalam Mazmur pasal 23 ayat 4, bahwa gada itu berfungsi, itu besarnya hanya 40 sampai 50 cm. Itu seperti bola, seperti bisbol. Itu fungsinya kalau ada misalnya digunakan oleh gembala, kalau ada misalnya binatang yang lain, binatang buas, maka gada inilah yang digunakan untuk menghantam binatang yang berusaha mengganggu kawanan ini. Tetapi ada yang Tuhan sediakan, yaitu tongkat. Tongkat itu seperti payung, Bapak Ibu. Ketika salah satu domba itu jatuh ke jurang, itu yang digunakan oleh seorang gembala adalah ia mengait dengan kaitan tongkat itu. Artinya memang ada sesuatu yang keras yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita untuk memukul kita supaya bagaimana kita supaya tetap dalam jalan yang benar. Dan tongkat itu ketika kita sudah jatuh ke dalam dosa, supaya kita tidak jatuh dan diam di sana, tetapi dikatakan bahwa Tuhan mengangkat kita kembali. Ada gada dan tongkat Tuhan yang memimpin perjalanan hidup kita setiap hari. Ada gada dan tongkat Tuhan yang memimpin kita, menuntun kita dengan tangan yang kuat. Jadi saudara, saya katakan bahwa oleh tangan Tuhanlah, dengan tangan Tuhan yang kuatlah kita boleh menghadapi, menjalani padang gurun. Kalau hanya tangan-tangan yang biasa, tangan-tangan yang santai, ada mungkin satu orang pun orang Israel tidak akan ada yang selamat ke tanah perjanjian. Tetapi karena tangan Tuhan yang kuat itulah yang membawa mereka, maka mereka tiba di tanah perjanjian. Yang kedua adalah bagaimana kita mengatasi transit perjalanan di padang gurun. Yang kedua, ditudungi dengan tiang awan dan tiang api. Tuhan perhatikan dalam Keluaran pasal 13 ayat 21 dan 22. Masih di sekitar Keluaran pasal 13, Bapak Ibu.
Keluaran pasal 13 ayat 21, ayat 19 dan 20, ayat 19 dan 20. Dikatakan kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel. Keluaran pasal 14 ya, ayat 19 dan 20. Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Dikatakan Bapak Ibu dengan nyata bahwa Tuhan menuntun orang Israel di padang gurun dengan tiang awan dan tiang api. Karena padang gurun itu kalau misalnya dia siang itu panasnya itu sangat panas, tetapi kalau malam hari dingin di sana, dinginnya melampaui puncak Bapak Ibu. Makanya perlu dituntun oleh Tuhan dengan tiang awan dan tiang api. Tiang awan itu adalah untuk menudungi mereka, untuk menaungi mereka ketika mereka ada pada siang hari, sehingga mereka tidak kepanasan oleh terik matahari. Dan tiang api itu berbicara sebagai sulu-sulu bagi bangsa itu, supaya mereka ketika berjalan mereka tidak terantuk, supaya mereka ketika mereka berjalan mereka memiliki terang, dan juga supaya bangsa itu tidak kedinginan pada malam hari. Jadi dengan tiang awan dan tiang api Tuhanlah yang memimpin perjalanan hidup kita untuk menjalani hari-hari ini. Kalau kita perhatikan cuaca sekarang Bapak Ibu, itu sedang tidak bersahabat. Makanya ada banyak orang yang flu, ada banyak orang yang demam. Ya karena cuaca sekarang sudah tidak bagus Bapak Ibu. Makanya diharapkan kalau tidak ada urusan yang urgent, gak usah keluar. Jangan sampai kena matahari ataupun hujan Bapak Ibu. Karena itu sangat sangat mudah untuk melemahkan tubuh kita secara fisik. Makanya diharapkan supaya kita meminta tudung Tuhan itu, supaya tudung Tuhan dengan tiang awan dan tiang api itu akan menyertai kita pada siang hari dan pada malam hari, sehingga perjalanan kita dikatakan berhasil, sehingga perjalanan kita dimanapun kita melangkah, kehidupan kita selalu beruntung. Kualitas hati dapat dilihat bukan saat kita mengalami berkat, tetapi ketika kita sedang dalam proses Tuhan. Saya katakan bahwa kehidupan kita yang berkualitas atau kualitas hidup kita dapat dinilai ketika kita menghadapi masalah, ketika kita menghadapi pergejolakan hidup, bukan saat ketika mendapatkan berkat. Maka masa saat ini adalah sebagai juga masa penampian bagi kita, sebagai penampian bagi orang percaya. Ada berapa orang yang bisa bertahan menghadapi pada ini? Ada berapa banyak orang yang bisa bertahan keluar dari masalah ini? Khususnya masalah resesi keuangan pada saat-saat ini Bapak Ibu. Maka kita memerlukan tuntunan Tuhan, kita memerlukan tudung Tuhan dalam kehidupan kita. Bila kita tak melangkah dalam kehidupan kita dengan mengharapkan ada tiang Tuhan, ada tudung Tuhan di dalam kehidupan kita. Ada banyak orang yang pada saat-saat ini mereka berteriak. Ada banyak orang, semua orang pada saat ini berseru-seru di hadapan Tuhan. Maka ada lagu, sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tampung dalam kirbat-Mu. Ya Tuhan, kau tahu hatiku yang hancur, namun ku percaya. Artinya bahwa masa-masa ini ada banyak orang yang menangis, ada banyak orang yang berteriak-teriak, ada banyak orang yang kehilangan harapan, ada banyak orang yang berputus asa Bapak Ibu. Tetapi ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan
tiang awan dan tiang api itu sebagai turun dalam kehidupan kita, maka kita akan tetap timbul menjadi umat pemenang. Tiang awan itu Bapak Ibu, kalau dalam perjanjian lama, ketika dia mau berangkat, ini sebagai petunjuk bagi orang Israel. Kalau mereka mau berangkat atau beristirahat, maka tiang awan itu sebagai petunjuk bagi mereka. Kalau tiang awan itu semua sudah mulai naik, dengan segera orang Israel bercepat-cepat, mereka harus segera bergegas untuk mengikuti tiang itu. Kalau tidak Bapak Ibu, ada banyak mereka yang nyasar, ada banyak mereka yang kehilangan arah. Artinya, kalau tiang awan itu sudah naik, tidak ada alasan bagi kita, oh tunggu dulu, masih pakai lipstick, masih pakai enggak saudara. Artinya bahwa masa-masa ini adalah dilakukan bagi kita keseriusan untuk mengikuti Tuhan. Bahwa masa-masa ini adalah dituntut bagi kita untuk lebih bersungguh-sungguh mendekat kepada Tuhan. Dengan kekuatan kita, saya katakan tidak akan pernah mampu untuk keluar dari padang gurun itu. Dengan kemampuan kita, tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar dari padang gurun itu. Orang yang di padang gurun, kalau mereka menentukan arah ke timur dan ke barat, biasanya mereka harus menancapkan pohon atau kayu. Mereka harus melihat kemana dia bayangannya, maka mereka harus mengikuti itu. Tetapi saya katakan ada banyak orang yang tidak, bahkan ada banyak orang yang tersesat di padang gurun Bapak Ibu. Dan tiang awan dan tiang api Tuhan itu menjadi petunjuk arah bagi bangsa Israel dan bagi kita masa-masa ini, bagaimana kita bisa keluar dari masa transisi, dari masa yang namanya padang gurun pada masa ini. Ada banyak yang ditampi, ada banyak yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Bahkan saya katakan akan ada banyak yang menjual iman mereka, akan ada banyak yang menjual, menggadaikan iman mereka hanya karena jabatan, hanya karena uang, hanya karena makanan. Itu akan terjadi Bapak Ibu. Bagaimana mungkin kalau misalnya seorang anaknya, makanya lagi viral pada baru-baru ini saya perhatikan, yang tadinya mereka adalah gembala, suami istri gembala di gereja, tetapi karena keuangan mereka pada akhirnya mereka murtad dan menjadi pemandu karaoke. Itu karena apa? Ya karena keuangan yang sekarang itu sulit, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Akan ada banyak orang yang diuji imannya, akan ada banyak yang diuji kesetiaannya. Apakah kita mampu bertahan ketika mungkin anak-anak kita lihat kelaparan, ditawarkan ada uang bagi kita pilih murtad atau tidak? Atau mungkin kita kehabisan uang, ada mungkin sebuah perusahaan menawarkan kita untuk kita bisa naik jabatan dengan syarat kita bisa menikmati. Adalah sangat pilihan-pilihan yang sulit dan suatu keputusan yang menguras emosi. Besok saya mau makan apa Tuhan? 10 tahun, jangankan 10 tahun, 1 minggu ke depan saya mau makan apa? Anak-anak saya mau makan apa? Uang kontrakan saya dari mana? Tiba-tiba ada godaan dari luar. Saya berikan uang kepada kamu sekian, dengan syarat kamu keluar dari imanmu. Saudara mau bertahan atau tidak? Akan ada banyak yang ditampik pada masa-masa ini, akan ada banyak yang dimurnikan pada masa-masa ini. Tetapi saya berdoa supaya saudara dan saudara yang sedang live pada hari ini, supaya imanku dan imanmu tetap kuat di dalam Tuhan. Dan kita percaya melalui acara yang hari Minggu di tempat ini, ada berkat yang diberikan kepada kita berupa embako Bapak Ibu. Dan pilihannya adalah, dan syaratnya adalah
Yang 3 untuk Bapak Ibu dan 1 untuk dibagikan. Saya tidak tahu Bapak Ibu sudah melakukan di rumah atau tidak. Atau jangan-jangan itu Bapak Ibu berpikir, Tuhan saya kan lebih butuh ini. Dia kan orang kaya, mana mungkin saya harus berikan ini. Yang 4 ini aja masih kurang Tuhan. Mana mungkin saya bisa tabur ini kepada orang itu. Ini adalah masalah ujian-ujian. Dan ini yang terjadi di Mesir Bapak Ibu. Ini yang terjadi di padang gurun. Ketika Tuhan menurunkan burung puyuh berupa daging Bapak Ibu. Ada banyak orang itu, orang Israel. Mereka dengan kerakusan. Mereka mengumpulkan, menyimpan di rumah masing-masing. Padahal Tuhan sudah berjanji, sudah berfirman bahwa orang itu jangan mengambil lebih daripada yang ditargetkan. Tetapi cukup bagi dia dan bagi keluarganya. Tetapi mungkin, dan itulah yang terjadi pada saat-saat ini, apa yang dialami oleh orang Israel. Saya paham waktu itu keadaan mereka seperti apa. Makanya dikatakan ada banyak orang yang berusaha menyembunyikan. Mereka berpikir ini kan besok untuk perjalanan kami, ini kan bekal kami untuk besok, ini kan nanti malam kalau anak-anak saya menangis, maka ini akan saya kasih makan dan minum. Tetapi apa yang terjadi? Apa yang mereka sembunyikan, apa yang mereka simpan, dikatakan semua itu berulang. Semua itu busuk dan tidak dapat digunakan Bapak Ibu. Makanya melalui tembakau yang dibagikan itu sebagai pertanda bagi kita bahwa pertolongan Tuhan tetap akan menyertai kita. Sekalipun makanan minuman kita mungkin tidak mewah, yang penting kita bisa makan minum yang sehat Bapak Ibu. Orang Mesir mereka jarang makan. Mereka pun kalau kadang makan lebih sering mereka makan manna. Tetapi dikatakan bahwa mereka selalu dilindungi oleh Tuhan. Bahkan yang paling lucu bahwa 40 tahun mereka dalam perjalanan di Mesir, satupun baju mereka, jubah mereka tidak ada yang rusak. Itu artinya bahwa ketika orang-orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, Tuhan akan menyertai hidupnya. Ketika orang-orang yang dengan tekun kepada Tuhan, Tuhan berjanji akan menyertai hidupnya. Itu yang kedua, bagaimana kita transit di padang gurun dengan ditudungi oleh tiang awan dan tiang api Tuhan. Yang ketiga, sebagai yang terakhir adalah berpegang pada peraturan dan hukum Tuhan. Dalam Keluaran pasal 15 ayat 24 boleh diperhatikan sampai dengan ayat yang ke-26. Ini berbicara di Mara dan di Elim. Ayat 24 dikatakan, lalu bersungguh-sungguhlah bangsa itu kepada Musa. Kata mereka, apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Apa? Dikatakan air itu menjadi manis. Kemarin ada madu itu berbicara tentang manis. Dan dikatakan bahwa dalam setiap dari mulut-mulut kita akan memakan hal-hal yang manis. Atau akan mendapatkan makanan yang manis seperti itu. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka, dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Ayat yang ke-26 firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir, sebab aku Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Amin. Saudara, dengan nyata dikatakan dalam firman ini, ketika kita memelihara hukum Tuhan, ketika kita memelihara peraturan Tuhan, dikatakan bahwa Tuhanlah yang akan melindungi kita dari segala penyakit, bahkan Tuhan akan menyembuhkan kita dari segala penyakit. Tidak kebetulan pada hari ini adalah kita memasuki masa-masa wabah atau virus yang sedang melanda seluruh negeri. Maka dengan firman Tuhan ini menjadi petunjuk bagi kita bagaimana supaya kita selamat, tidak tersentuh oleh virus apapun, oleh wabah apapun. Maka ikuti petunjuk ini, dikatakan bahwa kita mendengarkan suara Tuhan Allah, kita menjaga perintah dan ketetapan Allah dalam kehidupan kita. Kita harus memelihara aturan Tuhan dalam kehidupan kita.
Kita harus melakukan tanggung jawab kita di hadapan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita hanya menuntut hak, tetapi kita tidak melakukan kewajiban kita. Dan ini yang sering terjadi. Dan sekali lagi saya katakan bahwa sungut-sungut itulah yang membuat Tuhan murka kepada orang Israel. Maka dalam keadaan sekarang ini, bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun situasi kita, janganlah kita bersungut-sungut di hadapan Tuhan. Janganlah kita menyalahkan Tuhan. Tetaplah kita lakukan aktivitas kita. Tetaplah kita beraktivitas dan tetap menjaga jarak dan tetap menjaga kondisi kita. Jangan karena petenteng saudara berkata, saya kan sudah melakukan aturan Tuhan, maka protokol buat apa lagi saudara berkumpul berkerumun. Tidak, Bapak Ibu, tidak seperti itu yang dimaksud. Tetapi yang dimaksud adalah supaya kita hidup dalam kebijaksanaan. Kita tetap beriman kepada Tuhan, tetapi kita tetap ikut dalam aturan, dalam protokol yang diberikan. Dengan itulah supaya kita bisa selamat keluar dari padang gurun. Yang pertama, sambil saya undang pemain musik, yang pertama adalah dituntun oleh tangan Tuhan yang kuat. Yang kedua, ditudungi dengan tiang awan dan tiang api Tuhan. Dan yang ketiga, berpegang pada peraturan dan hukum Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada hari ini. Yang menjadi rema dalam kehidupan kami. Biarlah di masa-masa sukar sekarang ini, di masa padang gurun ini ya Tuhan, hidup kami ada di bawah tangan Tuhan yang kuat. Sehingga tidak ada penyakit apapun, tidak ada musuh apapun Tuhan yang berusaha untuk mengganggu kami. Bahkan dengan tangan yang kuat kami bisa menghadapi segala badai yang harus kami lalui ya Tuhan. Sadarkan kami supaya kami tetap ingat petunjuk-petunjuk Tuhan dalam kehidupan kami. Sadarkan kami Tuhan, supaya kami tetap hidup dalam protokol Tuhan. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri Tuhan, ku kan berdiri di tengah badai